Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Sufyan Teknik. Kali ini saya kedatangan HP J600 ya, yang katanya ini kemasukan air dan sudah diservis di daerah Jakarta ya, katanya ya. Tapi gak jadi, cukup dibongkar doang ya, karena ya begitulah. Dompet. Saya penasaran, kita coba bongkar dulu ya. Kita buka ya, apakah ada kejanggalan di dalam HP ini. Sebelum dibuka, kita oleskan dulu ya sebuah cairan, entah pertalit atau pertamax, entah apa ya itu ya. Lalu kita tunggu 1 menit sampai 2 menit. Setelah itu kita buka ya, agar cepat dan mudah ya untuk pembukaan di LCD-nya itu ya, LCD dan frame-nya ya. Ini kalau nggak salah Samsung J600G ini launchingnya atau keluaran 2018 ya, bulan Mei ya. Kalau dihitung-hitung sekarang tahun 2020 itu udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Ini RAM-nya sangat besar, RAM-nya 3 GB ya. Oh ini ya, dari LCD-nya ini ada yang sobek ya, entah siapa, entah bagaimana ya. Mungkin saya agak akan bilang-bilang ya, karena saya memisahkannya itu cukup hati-hati, gak membeset di bawah LCD ya. Gak tahu itu mah ya. Ini satu kerusakannya dari LCD tidak nampil itu karena LCD-nya rusak atau jalurnya ada yang sobek. Itu caranya, cara memperbaikinya itu harus ganti ya. Gak bisa disolder, gak bisa di apa, itu harus ganti ya. Untuk HP ini RAM-nya itu 3 GB ya. Dan untuk ROM-nya itu atau internalnya itu 32 GB ya. Untuk kamera 13 megapiksel dan 8 megapiksel ya. Depan sama belakang ya. Dan ada fingerprint-nya ya. Dan untuk SIM-nya ini 2 SIM ya, dual SIM. Untuk jaringan ini 4G ya. Untuk ketahanan baterai atau baterainya itu sekitar 3000 mAh ya. Dan untuk versinya itu Android 8 ya, atau sering disebut Oreo ya. Dan untuk layarnya ini Super AMOLED ya. Lanjut, kita bongkar dulu ya. Kita buka dulu bautnya satu per satu ya, bukan 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Ngomong apa ya. Kita bongkar dulu HP-nya atau bautnya. Lalu kita pisahkan frame dengan tutup belakangnya ya. Untuk LCD, maaf, untuk mesin itu menyatu dengan frame LCD ya. Dan untuk membongkarnya itu harus hati-hati ya.
Usahakan kalau tidak bisa, saran saya itu harus ke yang ahlinya ya, seperti teknisi HP, teknisi handphone ya. Dan untuk menyervis kasus kayak begini, ini kalau ke service center Samsung yang resminya itu ganti mesin ya, ganti mesin dan ganti LCD nya gitu ya. Kalau ganti LCD dan ganti mesin itu kebeli HP baru ya. Kalau parah HP ini ya gak diservis ya, gak jadi diservis. Nah ini ya kejanggalannya, dari soket tidak dipasang mungkin oleh teknisi lain karena konslet ya, atau gimana. Dan untuk soket baterainya itu berjamur ya, bekas-bekas air yang sudah kering ya. Lanjut kita bongkar dulu ya bautnya. Berarti fix ya, ini kemasukan air. Nah ini dari segi mesinnya seperti ini tampilannya. Kameranya terlihat jelas, depan belakang, mesinnya pun terlihat jelas. Lalu kita zoom ya dengan mikroskop ya. Ini mikroskopnya, mikroskop digital ya. Kita zoom soket baterainya ini ya. Kejanggalannya dari ini, konsletnya dari sini ya. Caranya cukup mudah, kita cek ya. Apakah hilang konsletnya? Dan ini untuk IC-nya juga kemasukan air, bekas-bekas air yang sudah mengering. Ini soket LCD ya, tidak apa-apa, tidak tersentuh oleh airnya. Kita coba buka dulu kamera depan dan kita buka juga kamera belakang. Lalu kita ukur dengan power supply. Sebelum diukur kita bersihkan dulu ya. Kita coba bersihkan, sikat. Tarik sih, sikat. Ngomong apa ya? Kita coba sikat. Ini cairannya ini pakai Pertalite ya. Pakai Pertalite. Dan sikat ya di area konektor baterainya. Ini setelah disikat kayak begini ya. Lalu kita krik ya atau krok ya dengan silet ya. Jangan terlalu semangat ya, biasa-biasa saja ya, supaya jalurnya aman ya dan tetap nyaman. Kalau terguras dengan air itu ya harus di jumper ya, pakai kawat jumper. Kita coba ukur
dengan power supply. Nah ini ya, positif ke positif, negatif ke negatif ya. Ini naik ya sedikit. Ini kalau nggak salah ini kerusakannya dari IC ya, atau kapasitor ya. Kita cek lagi ya. Kalau untuk konektor baterai itu sudah aman ya, sudah masuk harusnya dari power supply atau dari baterai. Dan ini ya, kerusakan lainnya ada di bagian IC atau kapasitor, itu harus diukur dulu ya. Sedangkan video ini cukup membahas begitu ya, gak sampai tuntas ya, cuma membongkar saja dan mengukur saja ya. Untuk kerusakannya itu apa, itu tergantung dari yang mau servis, apakah dia akan lanjut atau tidak ya, gitu. Kita lihat lagi ya, naiknya sedikit ya. Untuk air itu merambat ya, kalau gak kena IC power ya kena IC CPU, kalau gak kena IC CPU ya IC MMC, ya itulah air ya, kalau IC nya gak dilem ya, begitu ya. Ada yang dua-duanya kena ya, antara IC CPU dan IC MMC atau IC power, dan itulah mengatasinya. Dan terima kasih.